Al-Alim, Al-Alamah, Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil, adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur. Di kalangan santri, Syekhona Khalil juga dikenal sebagai seorang waliullah. Sebagaimana cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Bahkan, pengaruh sosok ulama karismatik ini tak pernah lekang oleh zaman dalam masyarakat Muslim Nusantara. Syekhona Khalil merupakan keturunan dari seorang ulama karismatik, yakni Kiai Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram. Beliau lahir di Desa Langgundih, Kecamatan Ujung Paring, Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 11 Jumadil Akhir, tahun 1252 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 September 1834 Masehi. Dan beliau meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan tahun 1343 Hijriah atau 24 April 1925 Masehi dalam usia kurang lebih 91 tahun. Kelahiran Syekh Khalil memberikan kebahagiaan tersendiri bagi ayahnya yang sejak lama menantikan seorang anak laki-laki sebagai penerus kepemimpinan dalam dunia pesantren. Kiai Abdul Latif memiliki harapan besar terhadap anaknya agar bisa menjadi seorang pemimpin dan pengayom umat di masyarakat sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengadzan di telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Abdul Latif berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi keinginannya terkabulkan. Ternyata Allah mengabulkan doa Kiai Abdul Latif. Syekhona Khalil menjelma sebagai seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di tanah air. Syekhona Khalil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Jalur silsilah tersebut adalah Syekhona Khalil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asyrul Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Abdul Latif mendapatkan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Syekhona Khalil sejak kecil oleh ayahnya dididik dengan sangat ketat. Pertama-tama, beliau diberi pelajaran Al-Quran dan mengulas kitab kuning dengan beragam materi, mulai dari fikih, ilmu kalam, tafsir hingga tasawuf. Sejak kecil, Syekhona Khalil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama dalam ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan, beliau sudah hafal dengan baik Nadhum Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Syekh Khalil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Sebelum merantau keluar Madura, Syekh Khalil terlebih dahulu berguru ke Tuan Guru Dawuh yang lebih dikenal dengan Bujuk Dawuh di Desa Malajah, Bangkalan. Sistem pengajaran yang diberikan Tuan Guru Dawuh terbilang unik karena dilakukan secara nomaden, kondisional, dan juga tidak menetap pada suatu tempat. Selain itu, Syekh Khalil belajar kepada Tuan Guru Agung yang dikenal dengan Bujuk Agung. Kepadanya, Syekh Khalil belajar ilmu agama secara konsisten tanpa mengenal lelah. Apalagi sang guru bukan sekadar mempunyai kemampuan ilmu zahir, tetapi juga beliau sangat menguasai ilmu batin. Selanjutnya, Syekh Khalil melakukan petualangan untuk mengenyam ilmu agama ke berbagai pesantren di Jawa. Di antaranya adalah Pesantren Bungah di Gresik, asuhan Kiai Soleh; Pesantren Langitan Tuban yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Nur; Pesantren Canggaan Bangil yang diasuh oleh Kiai Haji Asyik; Pesantren Darussalam Kebon Candi Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Arif; Pesantren Sidogiri Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Haji Nur Hasan; Pesantren Winongan yang diasuh oleh Kiai Abu Dharin; dan Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Banyuwangi yang diasuh oleh Kiai Abdul Basyar.
Sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, yakni 7 cara membaca Al-Quran. Secara genealogis, petualangan akademis intelektual Syekh Khalil ini semakin memperkuat jaringan atau hubungan dengan beberapa pesantren di Madura dan Jawa. Petualangan intelektual Syekh Khalil ke beberapa pesantren di Jawa Timur menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang santri yang haus akan ilmu dan terus berproses untuk menempa diri menjadi pribadi yang bisa dibanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Setelah memperoleh restu dari para gurunya, Syekh Khalil memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di kota Mekah Al-Mukarramah pada sekitar tahun 1859 Hijriah. Syekhona Khalil merupakan orang yang sangat mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ketika beliau berkeinginan untuk menimba ilmu di Mekah, beliau berangkat dengan biaya sendiri tanpa meminta ongkos kepada orang tuanya di Bangkalan. Belajar ke Mekah pada masa itu merupakan suatu cita-cita bagi semua santri. Ketika Syekhona Khalil nyantri kepada Kiai Abdul Basyar Banyuwangi yang mempunyai kebun kelapa yang cukup luas, beliau nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, beliau mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut ia tabung. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Syekh Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Syekh Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah beliau ke kota Mekah dengan ongkos dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekh Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Syekh Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat sampai tujuan. Di antara guru-guru beliau di Mekah adalah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani. Syekh Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian beliau lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermadzhab Syafi'i. Selama di Makkah, Syekh Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makan makanan yang lainnya yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan Syekhona Khalil. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi oleh ajaran rawat atau vegetarian dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Sewaktu berada di kota Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Syekh Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil, dan Syekh Soleh Darat As-Samarani untuk menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda, yang sampai sekarang masih kita rasakan manfaatnya dalam belajar di pondok pesantren untuk memudahkan dan mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Sepulangnya dari tanah Mekah, Syekh Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya beliau pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal tersebut dengan serasi. Hingga pada akhirnya Syekh Khalil mendirikan sebuah pesantren di daerah Cangkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yakni Kiai Muntoha, pesantren di desa Cangkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Kemudian Syekh Khalil mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan yang terletak 200 meter sebelah barat alun-alun Kabupaten Bangkalan. Di tempat yang baru ini, Syekh Khalil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang, yakni Pulau Jawa. Di sisi lain, Syekh Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu nahwu, beliau juga dikenal sebagai seorang yang waskito, weruh sadurunge winarah.
atau tahu sebelum terjadi. Bahkan dalam hal ini, nama Syekh Khalil lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan berbagai karomahnya. Pergumulan intelektual spiritual Syekh Khalil dengan dunia pesantren merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi langsung pemikiran tasawuf beliau dalam menempa diri menjadi seorang sufi besar di Nusantara. Karakter pesantren yang memegang teguh konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tercermin dalam tawazun, tawasud, ta'adul, dan tasamuh menjadi embrio lahirnya pemikiran tasawuf Syekh Khalil dalam pergulatan dengan dunia pesantren. Apalagi dunia pesantren dipandang sebagai sentrumnya pembelajaran ilmu tasawuf, semisal zuhud, wara, tawakal, sabar, tawaduk, maupun ikhlas. Salah satu tradisi intelektual pesantren yang mempengaruhi secara langsung pemikiran Syekh Khalil adalah tradisi kitab kuning yang merupakan rujukan utama bagi kalangan pesantren dalam mengkaji masalah keislaman dan kemasyarakatan. Kitab kuning bagi Syekh Khalil adalah bagian yang tak terpisahkan dalam melestarikan pemikiran ulama salaf yang telah banyak memberikan kontribusi penting bagi pengembangan dakwah Islam. Dalam perjalanan tasawufnya, Syekh Khalil merupakan salah satu ulama sufi Nusantara yang terlibat dalam kegiatan tarekat sebagai bentuk manifestasi dari pengamalan ajaran agama secara konsisten dan terperinci. Secara tidak langsung, Syekh Khalil juga ikut mempengaruhi perkembangan tarekat di Madura dengan mencetak para ulama besar guna menyuburkan praktik tasawuf dan tarekat di Nusantara. Di Madura sendiri terdapat 3 tarekat yang secara aktif menjadi bagian kehidupan masyarakat, yaitu tarekat Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, dan Tijaniyah. Ketika memutuskan belajar ilmu agama di Makkah, salah satu guru Syekh Khalil adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambas. Syekh Ahmad Khatib As-Sambas adalah ulama Nusantara yang mendirikan tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, yakni sebuah tarekat yang mengintegrasikan 2 tarekat sekaligus, yakni tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tarekat Naksabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Bahauddin Al-Waisi Al-Bukhari An-Naksabandi. Sebagai seorang murid, keterlibatan Syekh Khalil dalam tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah memang bisa dicermati dari kepatuhan dan ketakdiman beliau kepada gurunya. Dengan kata lain, Syekh Khalil kemungkinan besar mengikuti ajaran tarekat sang guru. Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin atau lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom mengatakan bahwa terdapat pembagian tugas dalam penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, yaitu Syekh Abdul Karim menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah di daerah Banten, Syekh Tolhah di Cirebon, dan Syekh Khana Khalil di Madura. Pernyataan Abah Anom tersebut juga diamini oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang merupakan murid Syekh Khalil. Beliau mengatakan bahwa Syekh Khalil menganut tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dari sini bisa kita pahami bahwa silsilah kemursyidhan Syekh Khalil diperoleh langsung dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambas sebagai pendiri tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Meskipun Syekh Khalil disebut menganut tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, namun beliau sendiri tidak pernah mengajarkan atau membaiat kepada muridnya untuk meneruskan ajaran tarekat yang dijalaninya. Namun banyak muridnya yang menganut tarekat yang sama, bahkan menjadi mursyid seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai As'ad Samsul Arifin. Masa hidup Syekh Khalil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi dengan caranya sendiri, Syekh Khalil melakukan perlawanan. Pertama, beliau melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Syekh Khalil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh, dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Kedua, Syekh Khalil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan beliau lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa beliau tidak segan-segan untuk memberi suhu, yaitu mengisi kekuatan batin dan tenaga dalam kepada para pejuang. Selain itu, Syekh Khalil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pusing pihak Belanda karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di
Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ingin ikut ditahan bersama Syekh Khalil. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan lagi. Syekh Khalil adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan, dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah yang telah berusia lanjut, tentunya Syekh Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang atau memberontak dengan senjata, tetapi mengantarkan pemuda di pondok pesantrennya untuk menjadi para pejuang di tanah air. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapatkan pendidikan dari Syekh Khalil. Di antara sekian banyak murid Syekh Khalil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.